Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey, bagian 27. Pak Mamat yang terkenal dengan temperamen tingkat tingginya benar-benar serius dengan ancamannya kepada Pak Jatmiko yang disampaikannya kepada Pak Jatmiko di rumah Pak Jatmiko siang tadi selesai sholat Jumat. Ia telah menghubungi melalui pesawat telepon adiknya, seorang anggota polisi yang bertugas di sektor Kota Baru. Ia meminta adiknya untuk datang ke rumahnya di Desa Sukajadi sore ini jam 5. Pak Mamat nampak gelisah sekali memikirkan nasib Parlan. Ia menyesal juga mengapa ia bodoh sekali mau saja percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jatmiko. Mas serius mas mau menangkap Pak Jatmiko itu? Bukan saya yang menangkapnya, Dek. Terjadi perbincangan antara Pak Mamat dengan istrinya. Yang polisi itu kan Hendra. Ya, Dek Hendra, kata istri Pak Mamat. Tapi kan Mas manggil Dek Hendra ke sini. Ya, saya mau nyuruh dia datang ke rumah Pak Jatmiko. Apa yang Mas maksudkan? Tidak. Masanya mau Hendra mendesak Pak Jatmiko supaya ia buru-buru mencari Parlan agar dia tidak cuma diam di rumah. Itu semua kan persoalan dia. Masa dia pura-pura tidak tahu? Oh, saya kira Mas betul-betul mau menyuruh Dek Hendra menangkap Pak Jatmiko. Urusan tangkap menangkap itu kan urusan polisi. Kita ini rakyat biasa, cuma menyampaikannya saja. Itu pun karena aku sangat khawatir dengan nasib Parlan sekarang ini. Nampak perbincangan antara Pak Mamat dan istrinya begitu serius. Mereka sebenarnya sangat sayang kepada Parlan, apalagi ibu Parlan merupakan sahabat dari Pak Mamat. Tapi mereka cepat sekali menerima keputusan orang-orang yang menghukum Parlan. Mereka terpengaruh sehingga mereka ikut-ikutan memusuhi Parlan. Ya begitulah Mas, seharusnya kita membantu Parlan, ini malah kita ikut-ikutan. Inilah Dek, kita di kampung ini satu berbuat ngikut semua. Tapi bagaimanapun juga mudah-mudahan Nak Parlan tidak apa-apa. Ya mudah-mudahan Mas, perbincangan mereka itu terus saja berlalu. Sore itu tepat pukul 5 lewat beberapa menit, tiba-tiba sebuah mobil patroli polisi parkir di depan rumah Pak Mamat. Keluarlah seorang pemuda gagah berpakaian polisi lengkap. Dua orang. Ternyata dari pintu kiri keluar pula seorang lagi yang sama pakaiannya. Pak Mamat menyusul keluar. Hendra, tepat janji kau. Iyalah bang, nanti abang kan ngamuk-ngamuk lagi. Ini bukan persoalan gurau bergurau ini Hen. Ini persoalan anak yatim. Memangnya abang nyuruh aku nangkap anak yatim?
Jangan bergurau kau Hen. Masuk, Pak kamu itu masuk. Nampak Pak Mamat menyuruh adiknya yang sedang berpakaian dinas itu memasuki rumahnya. Hendra, adik Pak Mamat, menarik tangan kawannya yang juga sama-sama anggota polisi, membisikkan sesuatu. Ini abang kandungku. Nampak kawannya itu manggut-manggut, kemudian menyalami Pak Mamat. Tak lama kemudian mereka sudah duduk di ruang tamu Pak Mamat dengan menikmati masing-masing segelas kopi hangat di atas meja. Dan tak lupa pula istri Pak Mamat menyuguhkan gorengan yang sejak tadi masih hangat, yang sengaja ia siapkan untuk menyambut kedatangan adik suaminya ini. Tampak asik sekali Pak Mamat menceritakan kejadian demi kejadian yang terjadi di kampung mereka ini. Ia menceritakan dari awal Parlan dituduh mencuri, hingga akhirnya Parlan dipukuli dan melarikan diri. Kemudian ia minta pendapat kepada adiknya. Kaulah itu Hen yang mengerti hukum. Aku ini tahu apa? Aku cuma tahu sapi, rumput, kambing. Sekarang tolonglah aku. Itu anak udah kuanggap seperti anakku sendiri. Sekarang entah di mana nasibnya. Itulah yang perlu diproses dulu Hen, biang masalahnya Pak Jatmiko itu. Baiklah Bang, sekarang kami akan ke sana untuk minta pertanggungjawabannya. Tapi nggak resmi kan Hen? Tidak, cuma kekeluargaan Bang. Dengan demikian mudah-mudahan dia dapat lebih giat lagi untuk mencari keberadaan anak abang itu, kata Hendra sang adik kepada Pak Mamat. Oh ya Bang, kenapa tidak kemarin saja dibuat laporan kepada polisi Bang? Lah, kan udah aku bilang. Kami baru siang tadi mengerti bahwa anak ini terzolimi. Kemarin-kemarin sekampung ini menuduh bahwa anak itu betul-betul mencuri uang masjid lagi. Makanya kami tidak peduli. Malah kami merasa senang kalau dia pergi dari kampung ini. Bukankah mencuri uang masjid itu sangat hina? Rupanya ikut-ikutan. Suami istri itu ketawa kecil, tapi tidak begitu manis ketawanya karena guratan kesedihan masih terpancar jelas di wajah mereka. Tenang Kak, kami juga akan berusaha mencari keberadaan anak itu. Oh ya Bang, sekarang kami ke sana dulu. Kalau lama nanti kami pulang saja langsung ke Kota Baru Bang. Ya. Tak singgah kau pun tak apalah, yang penting tolonglah kau urus anak angkatku itu, kata Pak Mamat kepada adiknya Hendra. Tak lama kemudian meluncurlah mobil patroli ke rumah yang didiami oleh Pak Jatmiko. Menggigillah Pak Jatmiko menghadapi dua orang anggota polisi yang datang ke rumahnya itu. Ketua masjid pun nampaknya bingung juga siapa yang punya urusan. Kemudian Pak Ketua Masjid Haji Harun menemui Hendra, adik Pak Mamat. Sebelum Pak Ketua Masjid itu bicara, Hendra sudah menerangkan sambil menyalami Pak Haji Harun. Assalamualaikum Pak Haji. Jangan begitu-begitu kali Pak Haji. Aku ini adiknya Bang Mamat. Oh, yang di tetangga Pak Musa itu? Iya. Sudah lama tidak jumpa. Bukan sudah lamanya, masalahnya Nak Hendra kan pakai dinas kurang jelas. Hehehe. Begini Pak Haji, saya disuruh Bang Mamat. Kalau saya nggak datang ke sini pun segan dengan Abang Mamat. Nampaknya kecewa sekali. Anak angkatnya katanya kabur. Itulah sekarang saya mau jumpa dengan Pak Jatmiko,
kata abang Pak Jatmiko inilah yang keladi semua persoalan itu. Tapi Pak Jatmiko nampak tidak bisa bicara apa-apa, hanya diam saja. Melihat keadaan seperti ini, Hendra hanya sebentar saja di situ sambil meninggalkan pesan kepada Pak Jatmiko. Pak, ini persoalan anak di bawah umur, sanksinya berat, apalagi anak yatim. Dan kasihan sekali anak ini, ia sudah kelas 3, sebentar lagi dia ujian. Kami akan berusaha Pak membantu, tetapi maklumlah jumlah kami tidak seberapa. Karena itulah kami minta kepada Pak Jatmiko beserta saudara-saudara yang lain di sini untuk lebih mempergigih lagi usaha mencari anak ini. Kasihan Pak, kalau untung ia dalam keadaan baik, iyalah. Tapi bagaimanapun ia akan melaksanakan ujian akhir Pak. Kasihan. Tapi yang kita khawatirkan lagi, takut nanti ia terjumus kepada pergaulan yang tidak baik Pak. Kasihan masa depan anak ini. Setelah bicara panjang lebar, Hendra, adik Pak Mamat itu pun mohon diri kepada Pak Jatmiko secara baik-baik, juga kepada Pak Haji Harun. Kemudian meluncurlah mobil patroli itu meninggalkan desa Sukajadi. Tampak gemparlah kampung ini, nampak Pak Jatmiko lah sekarang yang menjadi tumpuan kemarahan masyarakat. Rasain Jatmiko bersambung.